Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian yang baru, yaitu tentang tax procedure. Di mana dalam tax procedure ini kita akan membahas tentang yang pertama, instruksi dan informasi dalam tax procedure. Yang kedua, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tax procedure. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasan tax procedure. Kemudian yang terakhir, bagaimana tentang penyusunan tax procedure. Lanjut, yang pertama yaitu tentang instruksi dan informasi dalam tax procedure. Apa saja sih? Ya, di sini akan dikaji tentang definisi dan ciri-ciri tax procedure. Kemudian, cara menentukan tahapan-tahapan dalam tax procedure. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari tax procedure itu? Yang pertama, pengertian tax procedure. Seperti kita ketahui bersama, bahwa tax procedure dari namanya saja sudah prosedur, yaitu jenis tax yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur. Nah, ada kuncinya di situ, ya. Sistematis atau teratur. Jadi tidak sembarangan. Makanya di sini namanya tax procedure. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, berisikan langkah-langkah yang pasti. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, bersifat objektif. Lalu, yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang keenam, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Nah, di situ kita sudah ketahui bersama bahwa ada 6 minimal dari ciri-ciri tax procedure. Selanjutnya, jenis-jenis tax procedure. Nah, ini tidak kalah pentingnya dari definisi dan struktur yang tadi. Nah, ini jenis-jenis tax procedure. Apa saja? Yang pertama, tax procedure yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, ini apa saja nanti kita akan jelaskan setelah ini. Yang kedua, tax procedure yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, ini merupakan jenis tax procedure yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, tax procedure yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, ini biasanya motivasi bisa masuk di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan dalam tax procedure. Iya, tahapan-tahapannya yang pasti nanti ditandai, ada penandanya atau ada indikatornya, ya. Apa saja? Yang pertama, ada kalimat imperatif yang pasti. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat yang mengandung perintah atau seruan atau imbauan, ya. Selain itu, ada juga kalimat deklaratifnya. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat yang berisi pernyataan, ya. Ingat, pernyataan. Gitu. Karena beda nanti ada pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu interrogatif, tidak termasuk dalam tax procedure. Ya. Lalu yang kedua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tax procedure. Seperti kita ketahui bersama, nanti dalam tax procedure itu secara garis besar ada tahapannya, ya, di mana ada pernyataan umum dalam tax procedure tersebut. Pernyataan umum dalam tax procedure memiliki dua bagian utama, yaitu tahapan dan langkah-langkah. Ya, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam tax procedure merupakan pengantar, ya, sedangkan langkah-langkah itu tahapan-tahapan atau apa saja yang harus dilakukan. Gitu. Lanjut. Merancang tahapan-tahapan dalam tax procedure. Iya, tadi tahapan-tahapan merupakan bagian dari tax procedure. Tahapannya seperti apa saja? Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kita tentukan dulu topik prosedur yang akan disusun tentang apa. Ya, misalnya topiknya tentang membuat mainan atau membuat alat media belajar. Nah, seperti apa nih? Nah, itu topiknya dulu kita tentukan. Yang kedua, sumber informasinya kita kumpulkan. Referensinya dari mana saja, apa-apa saja yang perlu dibutuhkan untuk dijadikan sumber informasi. Nah, itu kita kumpulkan. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan tadi, ya, ke dalam langkah-langkah, tahapan-tahapan kita kaitkan gitu. Selanjutnya yang keempat,
kita susun teks prosedur secara utuh karena sudah ada langkah-langkah sebelumnya ya. Selanjutnya. Nah, ini yang tak kalah penting, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur dan kaidah kebahasannya seperti apa sih? Yang pertama, ya, struktur itu ada 3. Yang pertama ada bagian tujuan namanya. Ini dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Yang kedua, bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat, ya. Tapi tidak semua teks prosedur mendapat bagian ini, ya. Biasanya untuk teks prosedur pembuatan sesuatu, nah itu baru butuh bagian material. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Nah, ini biasanya, bukan biasanya lagi, memang harus ada, ya, karena langkah-langkah ini diperlukan. Namanya juga teks prosedur, ya. Jadi ada panduannya, langkah-langkahnya apa saja. Kemudian setelah kita ketahui strukturnya, nah ini juga tidak kalah penting dari struktur, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Di mana kaidah kebahasaan teks prosedur itu, yang pertama ada penanda wacananya, ya. Yang kedua ada kata gantinya, yang ketiga ada konjungsinya, yang keempat ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Ya, tadi interrogatif walaupun tidak dimasukkan, ternyata nanti bisa menjadi opsional juga, ya. Karena mungkin ada saja nanti dalam teks yang diawali dengan tanda tanya. Oke. Lalu penyusunan teks prosedur. Nah, setelah kita ketahui tentang tahapan-tahapan, struktur, kaidah, lalu kita bagaimana sih cara menyusunnya? Yang pertama, kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan. Makanya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Ya, setelah kita susun, jangan langsung buru-buru diterapkan. Ya, kita kaji lagi, kita edit lagi. Nah, ini ada panduannya. Ya, yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Ya, kita inventarisasi dulu macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan apa saja sih. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Nah, temanya apa nih? Ya, kita tentukan dulu supaya tidak kemana-mana. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, kerangkanya kita bentuk dulu ya melalui topik-topik. Jadi dari tema kita lebih spesifik kembali dengan topik-topiknya. Yang keempat, sistematika kerangkanya. Kita buat kerangkanya. Setelah itu, bahan-bahan yang tadi sudah kita cari, ya, kita temukan, lalu kita kumpulkan bahan-bahan tersebut. Dan yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi bahan petunjuk yang jelas dan lengkap sesuai urutan. Lalu setelah disusun selesai, nah revisi dulu, kita edit dulu, kita cek kembali. Ya, pertama dengan cara apa? Membaca kalimat demi kalimat. Apakah ada kesalahankah? Apakah ada salah pengetikan-kah? Nah, nanti dicek kembali. Selanjutnya, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Nah, ini biasanya saltik, ya, salah tik itu umum terjadi dalam penulisan teks. Makanya dicek dulu. Selanjutnya, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Nah, ini koherensi, ya, atau keterpaduan paragraf dalam paragraf. Nah, itu apakah sudah ada benang merahnya atau apakah sudah ada kaitannya? Nah, itu dilihat kembali. Lalu yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu. Nah, ya, setelah kita lihat apakah ada kalimat yang tidak padu, nah nanti kalau ada itu disebutnya kalimat sumbang. Nah, itu bisa kita hilangkan agar menjadi paragraf yang utuh atau paragraf yang padu. Ya, itu saja sedikit pengantar tentang teks prosedur. Semoga nanti kita bisa terapkan ya dalam kehidupan, nah, dalam proses keseharian. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.